warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha Alhamdulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah. Nikmat iman, Islam, kesehatan diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita manfaatkan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Setelah kita membahas ayat-ayat yang bicara tentang maratibus suluk di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dari surat Al-Muzammil, ada susunan maratib, susunan untuk suluk itu jalan ya. Jadi dalam kalau orang yang pernah ikut tirakat ya, maka misalnya tarikat Naqsabandi, ada tarikat Sadari, mereka menyebutnya dengan suluk, tapi suluk itu mereka lakukan itu sepanjang bulan Ramadan. Jadi masuk ke masjid, nanti selesainya sudah malam takbiran, namanya suluk. Suluk itu artinya jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ajarkan kepada kita mungkin tidak seperti tarikat-tarikat Naqsabandi atau Satari, tapi diajarkan oleh Allah tentang suluk itu. Pertama adalah qumil laila illa qalila warattilil qur'ana, yang kedua warattilil qur'ana tartila, kemarin yang sudah kita bahas. Yang ketiga wazkuris rabbika, berzikir kepada Tuhanmu, kata Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila, yang keempat adalah fokus. Ya. Fokus ini meninggalkan hal yang lain di hati kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Nah, konsekuensinya dari suluk itu, kata Allah di ayat yang ke-11, wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalilan. Allah akan mengambil alih urusan-urusan yang berat itu, yang Allah sebut ini dengan kata innalaka fin nahari sabhan tawila, begitu berat bebanmu Muhammad di siang hari, maka aku akan wazarni, dakni, tinggalkan itu. Kenapa? Karena yang ambil alih urusan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun saat ini tidak seperti khitabnya orang-orang Quraisy ya, tapi Masya Allah, kita ini selagi masih hidup Pak, maka mesti masih berurusan dengan urusan. Betul ya Pak? Selagi masih hidup kita akan berurusan dengan urusan, entah urusan internal kita pribadi, apakah urusan dengan istri kita, apakah urusan dengan anak kita, apakah urusan dengan orang lain, urusan pekerjaan kita. Terkadang itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Maka ketika kita tidak selesaikan sendiri, beratnya beban itu, kata Allah memerintahkan apa? Qumil laila illa qalila, yang disebut dengan maratibus suluk tadi. Maka ketika itu kita lakukan, apa kata Allah? Ini bukan janji saya Pak,
Ini janjinya Allah. Apa kata Allah? Zarni, kata Allah. Da'ni, tinggalkan urusan itu karena aku yang akan mengambil alih urusan itu, kata Allah. Kalau kasus Nabi ini kan dengan orang kafir Quraisy yang menyiksa kenabian. Maka Allah mengatakan wazarni, biar aku urus mereka. Abu Lahab, Abu Jahal itu biar aku urus. Kenapa? Wal mukadzibina, tidak sekali mereka membohongkan Allah dan Rasulnya, tapi berkali-kali. Orang-orang ini, kata Allah, bukan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat dunia. Mereka ini ulil na'mah. Kenapa dibaca na'mah bukan nikmat? Karena mereka puncak dari kenikmatan dunia itu mereka dapatkan. Apa aja, Pak? Orang kaya raya. Makanya orang kaya Quraisy itu bekerja itu cuma hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu itu berfoya-foya, Pak. Itu orang Quraisy. Kita itu, Pak, lebih dari orang Quraisy. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masih kerja. Siang malam. Kira-kira ini mana yang Quraisy sebenarnya, ya? Mana yang Quraisy? Tidak peduli, Pak. Tidak peduli. Itu kan 3 kelompok termulia di Quraisy itu. Pertama adalah orang kaya, yang kedua dukun, yang tiga adalah penyair. Sama, Pak, mereka juga kerjanya seperti itu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sisanya itu berfoya-foya. Mereka paham ulil na'mah, kata Allah Subhanahu wa taala, famahilhum qalila. Berikan penangguhan kepada mereka sedikit saja. Ada yang mengatakan memang Allah bukakan pintu rizki kepada mereka, Allah tangguhkan mereka. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah Allah berikan famahilhum qalila, ada yang berpendapat ditangguhkan sejenak di dunia ini. Ketika sudah masuk ke pintu barzakh, maka urusannya bisa berbeda. Ada yang mengatakan ditangguhkan sejenak, tapi juga mendapatkan siksanya di dunia. Jangan tahu namanya Qarun. Qarun itu kan kerabatnya Nabi Musa. Kerabatnya Nabi Musa alaihissalam, min ali Musa, masih dari keluarganya Musa. Tapi karena dekat dengan Fir'aun, siapa yang dibela? Yang dibela Fir'aun, Pak, bayangkan. Makanya jangan jadi Qarun. Qarun ini dekat-dekat dengan pejabat, hati-hati. Dekat-dekat orang pejabat seperti Fir'aun tadi, akhirnya membelain Fir'aun. Kenapa dia membela Fir'aun? Karena semua sumber kekayaan itu dijiprati oleh Fir'aun kepada Qarun. Ayo, jalur BPJS, jalur BUMN, jalur tol, jalur apa, semuanya dikasih jalan oleh Qarun. Makanya Qarun itu orang terkaya, ya, orang terkaya. Kenapa Allah tangguhkan famahilhu qalilan? Tapi nasibnya Qarun apa yang terjadi? Allah tenggelamkan ke bumi ini. Tidak hanya sampai di sana. Apa kata Allah? Kemarin kita sudah bahas. Inna ladaina ankala wa jahima. Ankala itu artinya prosesi penyiksaan orang mukadzibina, orang-orang kafir tadi. Ulin na'mah itu yang sombong dengan kekayaannya itu, kata Allah, inna ladaina ankala, diikat seperti belenggu, tidak bisa bergerak. Maka saat itulah jahima. Jahim itu kan seperti mata singa yang bergerak mengikuti musuhnya. Kemanapun berlari, dia ikuti. Jadi jangan kira bahwa api neraka jahim itu tidak aktif. Api neraka jahim itu aktif, Pak. Kemanapun gerak orang itu dia ikuti, seperti mata singa mengikuti rusa. Nah, kata Allah, orang-orang yang al-mukadzibina wa ulin na'mati tadi, maka Allah akan siksa dengan seperti itu. Kenapa, Pak? Karena mereka menyiksa kehidupan kenabian.
Maka hati-hati. Nabi itu kan nabi, siapa pewaris nabi? Al ulama warasatil anbiya. Makanya disebut oleh Ustaz Abu Somad, hati-hati dengan ulama karena darahnya adalah berbisa, beracun katanya. Jadi orang yang kita tahu Pak, dari kesejarahan termasuk Nabi, masuk para sahabat, tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 itu rata-rata pernah masuk penjara. Rata-rata pernah masuk penjara. Tapi jangan tahu resikonya orang yang memasukkan imam mazhab ini yang 4 ini, matinya mengerikan Pak. Matinya mengerikan. Ya, Imam Syafi'i pun pernah, walaupun akhirnya dilepaskan ya, karena memang tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah kepada Imam Syafi'i. Dan akhirnya Amir Mukminin ketika itu sadar tentang kasus ini. Maka kata Allah, inna ladaina ankalau wa jahima. Kemarin kita sudah bahas, kita percepat. Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Nah, jadi ada nanti di neraka itu ada makanan ta'aman, tapi dza ghussatin, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Itu yang disebut dengan azab yang sangat luar biasa. Coba kita batuk Pak, batuk aja nggak keluar, itu tersiksa luar biasa. Itu baru batuk. Ini makanan yang masuk nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah, bedanya kita dengan ulama, ada namanya ulama Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri ketika mentadabburi ayat ini, beliau sedang puasa. Ketika sedang puasa, persis mau berbuka puasa, beliau sedang mentadabburi ayat ini. Dikasih makan, nggak bisa makan. 3 hari nggak bisa makan. Kalau kita, insya Allah enak saja makan ini. Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Kenapa engkau tidak bisa makan? Sampai anaknya Imam Hasan Al-Basri datang kepada tokoh-tokoh ulama, tolong nasihati ayahku katanya. Hanya dinasihati, disampaikan, baru mau makan. Di hari keempat, hanya persoalan 1 ayat ini. Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Masya Allah, itu kuatnya tadabbur. Nah, ayat yang ke-14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasifan mahila. Kata Allah, pada hari itu, tarjuf itu artinya tarjuful ardu itu bumi itu berguncang, ya, berguncang. Jadi saya pernah merasakan guncangan bumi ini 7,6 skala Richter. Tidak berani Pak. Jadi kalau kita lari ke pinggir ke jalan besar itu, kalau 7,6, 7,8 sampai mendekati 8, itu berdiri saja di jalan besar itu pusing Pak. 7,8, 7,6 itu sudah pusing. Jangan tanya di atas 8. Jangan tanya di atas 8. Jogja itu seperti Allah menggoyangnya seperti orang bikin nasi goreng Pak. Jogja itu hanya hitungan detik, ya, hitungan detik. Masya Allah. Apa kata Allah? Yauma tarjuful ardu. Ada yang mengatakan ulama, ini akan terjadi pada yaumil kiamah. Gunung yang menjadi paku. Gunung itu isinya apa Pak? Gunung itu kan isinya batu toh. Nah, kata Allah, yauma tarjuful ardu wal jibal. Pada hari itu kata Allah, Allah guncangkan bumi ini dan gunung-gunung Allah guncangkan, kata Allah. Sampai di mana gunung itu digoncang oleh Allah? Wa kanatil jibalu kasifan maghila. Kasifan itu pernah ke pinggir laut, Bapak? Jadi jenengan bikin gundukan pasir. Nah,
gundukan pasir yang jenengan sudah kumpulkan itu nanti kena ombak, apa yang terjadi? Dia akan seperti itulah disebut dengan kathifam mahila. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa kalian? Siapa kalian wahai Quraisy? Kata Allah, tidakkah kalian belajar? Ya, tidakkah kalian belajar kepada Firaun? Tidakkah belajar kalian kepada kaum Nabi Saleh alaihi salam? Belajar kepada kaumnya Nabi Nuh dan Lut. Karena memang hidayah itu kan kita pelajari 3, Pak. Yang dahulu, kejadian dahulu, kejadian sekarang, dan kejadian masa yang akan datang. Kata Allah, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsifan mahila. Kenapa Allah umpamakan bumi dengan gunung? Karena dua-duanya kokoh. Ketika ini sudah Allah yauma tarjufu seperti katsifan mahila, dia hanya seperti pasir yang terbawa angin lalu terbang. Yang besar seperti itu, apalagi cuma kita ini, Pak. Maka kekuatan kita sebenarnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Pak. Apa yang kita banggakan ini? Tidak ada yang kita banggakan. Yang kita banggakan bisa sholat subuh berjamaah di sini. Masih Allah kasih kesempatan kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid ini. Masya Allah. Masih terucap lafaz subhanallah, masih terucap lafaz Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masya Allah. Rabbil firli, ampuni kami ya Allah, ampuni aku ya Allah. Rabbil firli warhamni, rahmati kami ini ya Allah dengan luasnya rahmatmu ya Allah. Kalau tidak mungkin kita bisa datang ke masjid ini. Warhamni wajuburni, ya Allah tutup aib kita, Pak. Coba kalau dibuka aib kita ini, Masya Allah, malu kita, malu. Wajuburni warfa'ni, Allah yang mengangkat, Allah yang memuliakan, Allah yang mengangkat derajat manusia. Maka kata Rasulullah SAW, ini tangisan Rasulullah ada di ayat yang ke-15 ini. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kenapa? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan. Kami telah mengutus kepada kalian Rasul yang akan menjadi saksi. Tugas kerasulan itu selain membawa risalah kenabian, tugasnya Nabi itu salah satunya akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Ketika Abdullah bin Mas'ud, jadi Nabi itu, Pak, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi sering ingin dibacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud dipanggil, Abdullah sini, kata Rasulullah, tolong bacakan Al-Quran. Surat apa yang dibaca? Masya Allah, tanpa sengaja sebenarnya Abdullah bin Mas'ud itu dibaca dengan tartil. Yang dibaca surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa. Lalu lewatlah di ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajibna bika ala haula'i syahida. Dan bagaimana idza ji'na, kami datangkan min kulli ummatin, di setiap dari umat itu, bisyahid. Siapa bisyahid? Siapa yang akan menjadi saksi? Masing-masing rasulnya. Kita ini, Pak, yang akan menjadi saksi bagi kita nanti di yaumil akhir kelak, siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini Muhammad, umatmu. Benar. Kok jauh dari Al-Quran, kok jauh dari masjidnya, kok jauh dari tilawah Qurannya, kok jauh dari tahajudnya. Ini bagaimana? Ini bagaimana Muhammad? Kaifa hadza la yakumu syai'an wa la
yatlu syai'an wa la yasjudu syai'an wa la tasbihan lahu. Mana sujudnya, mana tasbihnya, di mana engkau Muhammad? Coba. Nabi, Pak. Nabi yang memperhatikan kita itu nangis sejadi-jadinya. Seolah beliau tidak tega. Ya Allah, na'am, innahu min ummati. Dia itu umatku ya Allah Subhanahu wa taala. Nangis Nabi ketika mendengarkan ayat ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud ketika itu? Kafa. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud, jangan lanjutkan. Karena sudah tidak tahan, membuncah Pak. Sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuncah ketika itu. Maka bagian dari sebuah ketaatan kita, bagian dari cara kita untuk menyelamatkan kenabian dari kesedihan itu adalah menyelamatkan diri kita. Maka Allah menyebutkan bahwa kalau demikian kata Allah, wa qala Rasul ya Rabbi, Rasul berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya mereka umatku itu menjadikan Quran ini mahjura. Mahjura itu tempat hijrah. Tempat hijrah itu maksudnya apa, Pak? Semakin jauh dengan Al-Quran. Jadi apa yang saya ingin sampaikan seperti tadi malam, bahwa ukuran kemuliaan manusia itu adalah semakin dekat atau tidaknya dia dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memperlihatkan masing-masing umat tentang kebaikannya, yang diukur pertama kali apa? Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, menjadikan Al-Quran ini semakin jauh dan semakin jauh. Sebagai penutup, di ayat yang ke-16 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdan wabila. Namun Fir'aun apa Pak? Fir'aun mendurhakai siapa? Mendurhakai Rasulnya. Fir'aun ini Rasulnya siapa Pak? Nabi Musa alaihissalam. Tidak tanggung-tanggung Pak. Yang datang kepada Fir'aun ini berapa nabi? 2 nabi. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Lembutnya Nabi Harun, kerasnya Nabi Musa. Apa kurangnya kepada Fir'aun itu? Tapi apa yang terjadi? Allah menggambarkan fa'asa Fir'aun ar-rasula. Asa itu bermaksiat. Bermaksiat. Kita ini Pak, yang datang kepada kita tidak Nabi Musa, tidak Nabi Harun. Yang datang kepada kita ini adalah Nabi terbaik dan kitab terbaik. Nabi terbaik, kitab terbaik. Kalau kita tidak mengambil ini dengan kesungguhan, lalu dari mana lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jalur mana lagi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa lagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Lalu kalian itu menganggap, dalam bahasanya para ulama itu luar biasa. Apa kata ulama itu? Lalu kalian anggap aku ini apa, kata Allah? Coba bayangkan. Saya bayangkan begini Pak. Ada anak yang durhaka, yang kemarin kasus yang meninggal itu, Masya Allah. Seorang anak menggebuki ibunya di kamar, dipukul habis-habisan sampai tetangga itu Pak mendengar pukulan dan teriakan itu. Dipukul habis-habisan, wafat. Coba bayangkan kalau yang melakukan itu orang yang kita ketahui, anak kita sendiri, yang kita merawatnya, yang kita menyayanginya, yang sehari-hari kita memeluknya, dan hari itu kita dipukuli habis-habisan.
di umur yang sudah tua, di umur yang sudah renta, di umur yang sudah kasih sayang itu, saya gambarkan, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasanya Allah dan Nabi itu, Pak? Yang membawa, menyayangi, mengasihi, mencintai, dan semua Allah berikan, Rasul memberikan segalanya untuk kita. Pada hari itu kata Allah, fa'asa fir'aunar rasulah. Siapa Fir'aun itu kata Allah? Kaya raya, punya segalanya. Tapi kata Allah, afa akhadnahu ahdan wabila. Maka kami dia siksa dengan siksaan yang berat. Jadi Masya Allah, Pak. Jadi Nabi itu bebannya tidak hanya di dunia. Beban kenabian itu sampai ke akhirat, Pak. Kenapa sampai ke akhirat? Wong beliau nanti yang akan menjadi saksi kita nanti di yaumil akhir kelak. Si fulan maju ke depan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini kaummu, ini umatmu. Masya Allah. Ini umatmu, mana salatnya? Mana tasbihnya? Mana syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini umatmu. Mau tidak mau, Pak. Rasulullah mengakui iya itu umatku. Tapi mana sholatnya kata Allah? Coba saya membayangkan ketika ujian disertasi, ketika ditanya nggak bisa jawab itu loh, Pak. Nggak bisa jawab itu gimana, sesak. Uang kita saja pembimbing tesis atau skripsi itu, kalau ada mahasiswa yang kita bimbing nggak bisa jawab karena kita yang membimbing, itu sesak rasanya di sini, Pak. Sesak luar biasa. Apalagi yang jajal nguji ini membantai habis-habisan. Ini gimana pembimbingnya ini? Masya Allah. Pembimbing apalagi dirobek, Pak. Dirobek itu skripsi itu. Ini apa nih, sampah ini? Padahal kita yang membimbing sudah mati-mati ya. Tapi apa yang terjadi? Saya bayangin, ya Allah, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Dan itu bukan 1-2 orang, Pak. Bukan 1-2 orang, ya Allah. Sudah beban fa'akhata suradikuha, beban kenabian itu sampai Nabi itu nanar. Nanar itu seolah nggak bisa melihat, tercenung sejenak, diam sejenak, karena beratnya itu. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Mari kita mengambil cara kita untuk menghibur kenabian, ya, menghibur kenabian supaya kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, basyau wa nadhira. Kita posisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala beban yang sudah diambil oleh Rasulullah. Kita umatnya ini menjadi meringankan beban kenabian nanti di yaumil akhir. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.